Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikomang Trinovitasari, guru dari SD Negeri 12 Sanur, akan menyampaikan video pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like and share-nya ya, agar channel ini semakin berkembang dan dapat menyajikan video-video pembelajaran lainnya. Hai, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Yap, betul sekali. Kita akan belajar rangkaian listrik. Ada yang sudah tahu? Yang belum tahu kita belajar sama-sama yuk. Tapi sebelum kita belajar tentang rangkaian listrik, ya kita harus mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Sedangkan tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran interaktif, penonton video mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Rangkaian hari ini ada 4. Yang pertama, pengertian rangkaian listrik. Yang kedua, komponen rangkaian listrik. Yang ketiga, jenis-jenis rangkaian listrik. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik. Yang pertama kita pelajari itu pengertian rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Untuk gambar rangkaian ada di bawah ya. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, rangkaian terbuka, dan yang kedua, rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah susunan alat-alat listrik yang terputus, sehingga arus listrik tidak mengalir dan dapat menyebabkan lampu tidak menyala. Sedangkan rangkaian tertutup adalah susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus mengalir, sehingga lampu pada rangkaian tersebut akan menyala. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawahnya ya. Pelajaran yang kedua adalah komponen-komponen rangkaian listrik. Komponen rangkaian listrik ada 4. Yang pertama baterai, yang kedua lampu, yang ketiga kabel, dan yang keempat saklar listrik. Yang pertama kita pelajari adalah baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik atau sumber tegangan untuk menghasilkan arus yang nanti dialirkan dalam rangkaian listrik. Yang kedua, lampu. Lampu berfungsi sebagai pengguna energi yang dialirkan oleh sumber tegangan. Ketiga, yaitu kabel. Kabel ini berfungsi sebagai media merambatnya arus listrik. Tanpa kabel kita tidak bisa membuat rangkaian listrik loh. Dan yang keempat adalah saklar listrik. Suatu komponen atau perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan arus listrik. Saklar listrik inilah kunci agar lampu dapat menyala atau tidak. Semua komponen listrik ini harus ada untuk membuat rangkaian listrik. Pelajaran yang ketiga yang kita pelajari adalah jenis-jenis rangkaian listrik. Nah, jenis-jenis rangkaian listrik ada 3. Rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Yang pertama kita pelajari adalah rangkaian seri. Ada yang tahu tidak rangkaian seri itu apa? Kita belajar hari ini ya. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Ciri-ciri rangkaian seri adalah arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir melalui lampu 1 dan melalui lampu 2. Demikian pula yang melalui baterai 1 dan baterai 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan terputus. Untuk contoh gambar rangkaian listrik bisa lihat di bawah ya. Terlihat bahwa lampunya itu tersusun secara sejajar. Yang kedua kita pelajari yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara sejajar dengan satu atau beberapa cabang. Ciri-ciri rangkaian paralel adalah arus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu 1 atau baterai 1 tidak melalui lampu 2 atau baterai 2.
Dan jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lainnya. Biasanya, rangkaian paralel ini digunakan di rumah kita loh, sehingga jika salah satu lampu dipadamkan, lampu lainnya tetap menyala. Untuk contoh gambarnya bisa lihat di bawah ya. Rangkaian yang ketiga yaitu rangkaian. Nah, rangkaian campuran ini adalah susunan alat-alat listrik yang dipasang secara seri dan paralel. Bisa lihat di bawah ya, ada gambar rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran ini disusun secara seri dan paralel. Untuk yang tanda panah berwarna merah adalah rangkaian serinya. Sedangkan untuk tanda panah yang berwarna biru adalah rangkaian paralelnya. Dan yang keempat yang kita pelajari adalah kelebihan serta kekurangan dari setiap rangkaian listrik. Tapi yang kita pelajari adalah dua saja ya, rangkaian seri dan paralelnya. Yang pertama, kelebihan dari rangkaian seri. Rangkaian seri ada 3 kelebihannya. Yang pertama, kuat arus yang mengalir pada tiap bagian sama. Yang kedua, lampu yang berada pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Dan yang ketiga, lebih sederhana dan memerlukan sedikit kabel dalam menyusunnya. Sedangkan kekurangan dari adanya rangkaian seri adalah ada 3 juga. Yang pertama, bila satu bagian terputus, maka seluruh rangkaian akan terputus dan mati. Yang kedua, lebih boros energi listrik. Dan yang ketiga, baterai cepat habis. Itu adalah kekurangan dan kelebihan rangkaian seri. Selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Untuk kelebihannya ada 3. 1. Tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama. 2. Bila satu bagian terputus atau mati, tidak mempengaruhi yang lainnya. Istilahnya jika satu lampu padam, maka yang lainnya tetap menyala. Dan yang ketiga, lebih hemat listrik. Kekurangan rangkaian paralel adalah 1. Memerlukan banyak kabel listrik. 2. Dalam menyusunnya agak sedikit lebih rumit. Dan yang ketiga, lampu lebih redup menyalanya. Kita sudah belajar nih tentang materi rangkaian listrik. Saatnya untuk menjawab latihan soal. Nah, latihan soal ini ada 5 soal loh. Kalian bisa mempause video ini dan mencatat soal tersebut dan menjawabnya. Jangan lupa jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Sumber dari video hari ini adalah kita bisa mendapatkannya dari internet dan buku pelajaran yang dimiliki. Untuk sumber materinya sudah saya tampilkan di video ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dan terus belajar. Terima kasih semoga video hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share-nya ya. Itu sangat membantu sekali. Terima kasih.